warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 10 di SMK Tunas Harapan Pati. Pada kesempatan kali ini Pak Alis akan membahas kisi-kisi ya dalam kegiatan penilaian akhir semester gasal tahun ini. Kita langsung saja, kita mulai dari nomor 1. Di sini soalnya adalah bentuk sederhana dari akar berikut. 6 akar 3 kurangi 2 akar 48 tambah akar 12. Nah, pertama di sini kita harus membuat akar-akarnya menjadi akar yang sama. 6 akar 3, 2 akar. Nah, ini 48 kita jadikan 16 kali 3 ya, supaya akarnya menjadi akar 3. Ditambah ini juga 12 itu berarti 4 kali 3. 6 akar 3 dikurangi 2. Nah, ini akar dari 16 itu kan 4 keluar, berarti 4 akar 3. Ditambah 4 itu akarnya adalah 2, jadi 2 akar 3. Kemudian sederhanakan 6 akar 3 min 8 akar 3 ditambah 2 akar 3. Setelah itu kita hitung yang bagian angka-angka di depan, koefisiennya. Berarti 6 dikurangi 8 terus ditambah 2 akar 3 ditulis 1 kali saja. 6 kurangi 8, 2 min 2 tambah 2 kan 0 lah. 0, oke, selesai. Berarti jawabannya adalah 0. Kemudian untuk soal nomor 2, bentuk sederhana dari 6 per 3 akar 2 dikurangi 4. Nah, maka di sini untuk merasionalkan kita tinggal melihat ini tadi, tandanya min berarti pengalinya adalah positif. 3 akar 2 plus 4 per 3 akar 2 plus 4. Tinggal kita hitung, berarti 6 kalikan dengan ini, 3 akar 2 plus 4. Sedangkan yang bawah ini cukup yang depan, 3 akar 2 kalikan dengan 3 akar 2. 3 akar 2 kali 3 akar 2, kemudian min 4 kali 4. 4 kali 4. Yang atas biarkan tetap, 6 kali 3 akar 2 plus 4 per 3 kali 3 9. Akar 2 kali akar 2 kan akar 4. Akar 4 itu nilainya adalah 2. 4 kali 4 berarti 16. Oke, maka hasilnya 6. 3 akar 3 tambah 4 per ini 9 kali 2 18. 18 kurangi 16 2 ya. Nah, 2 ini bisa kita coret dengan 6. Dapatnya 3. Maka 3 kalikan dengan yang di dalam kurung. 3 kali 3 akar 3 berarti 9 akar 3 ditambah dengan 3 kali 4 12. Nah, selesai, berarti ini jawabannya. Gitu ya. Lanjut kita ke nomor 3. Budi mempunyai kayu sepanjang 3 log 18. Kita tulis 3 log 18. Kemudian diberi oleh Andi. Diberi berarti kan ditambah ya, karena dia mempunyai lagi 3 log 10 untuk membuat layang-layang. Pada hari berikutnya kayu yang dimiliki Budi diminta. Kalau diminta berarti harus dikurangi 3 log 20. Nah, berapa sisa kayu yang dimiliki Budi? Oke, tinggal kita operasikan ya. Di sini ada logaritma dengan bilangan pokok sama, yaitu 3. Berarti kita cukup mengoperasikan 18 plus itu jadi perkalian, jadi kali 10, dikurang berarti dibagi 20. Nah, ini nolnya coret. Nah, ini 2 sama 18 ya, 9 ya. Maka hasilnya 3 log 9. Nah, 9 ini bisa kita buat menjadi bilangan berpangkat, yaitu 3 pangkat 2. 2 bisa turun jadi 2 kali 3 log 3. Jadinya 2 kali 1 sama dengan 2. Selesai. Lanjut kita ke nomor 4. Luas daerah dari persegi panjang yang memiliki panjang 5 pangkat 3 kali 3 pangkat 4 dan lebarnya 5 pangkat 8 kali 3 pangkat 5 ya. Ingat bahwa luas persegi panjang itu adalah panjang kali lebar. Nah, kita kalikan saja, berarti panjangnya 5 pangkat 3 kali 3 pangkat 4 dikalikan dengan lebar 5 pangkat 8 kali 3 pangkat 5. Ingat, operasi perkalian itu akan berubah menjadi operasi penjumlahan pada eksponen. Berarti 5 pangkat nih 3 sama 8 ya, yang mempunyai bilangan pokok sama yaitu 5. Yang 3 dengan 3 berarti 3 pangkat 4 ditambah 5. Maka hasilnya 5 pangkat 11 kali 3 pangkat 9. Selesai. Maka jawabannya adalah ini. Kemudian untuk soal yang nomor 5, diketahui log 5 itu A, log 3 itu B, maka nilai dari log 225. Oke. 225 kita cari pohon faktornya ya. Kita bagi dengan angka-angka yang ada di soal, yaitu 5 dan 3. Kita bagi 3 dulu, berarti 75. Bagi 3 lagi, 25. Bagi 5 lagi, 5. Setelah itu, kita simpulkan bahwa
log 225 adalah, lah, ini 3355. Ini artinya adalah log ya. Log 3, log 3, log 5, kemudian log 5. Berarti log 3 tambah log 3 tambah log 5 tambah log 5. Log 3 itu adalah B, berarti B tambah B tambah log 5 itu A, tambah log 5 lagi adalah A. Berarti 2B ditambah 2A. Nah, selesai. Ini jawabannya. Atau bisa juga dibalik 2A tambah 2B jadinya. Gitu ya. Oke, lanjut. Kemudian kita ke nomor 6. Nomor 6 soalnya seperti ini. Seorang pedagang buah mempunyai tempat yang cukup untuk menyimpan 40 kg buah ya. Ini kalau model matematika, kata kuncinya adalah cari tanda kurang dari atau lebih kecil sama dengan, terus lebih besar sama dengan, seperti ini ya. Coba lihat ini. Ini kurang, lebih sesuai dengan ini ya. Berarti ini benar. Kurang, lebih ini juga sesuai. Lebih berarti tidak. Lebih berarti tidak. Kurang, lebih berarti bukan. Berarti opsinya tinggal A dan B yang memenuhi tanda ini. Nah, kemudian lihat ini soal 12.000. Ini X. Terus 10.000 Y. Ini terus modalnya 450. Oke, anggap saja seperti ini. Nolnya kita hilangin 3 ya. Ini sederhanakan 12, 10 sama 450. Bisa kita bagi dengan 2. Maka 6X ditambah 5Y sama dengan 225. Tanda sama dengan ini ubah jadi lebih kecil sama dengan. Maka jawaban yang sesuai adalah yang B. Oke, itu nomor 6. Kemudian untuk soal nomor 7. Nilai maksimum dari fungsi objektif fx, y sama dengan X tambah 3Y. Ini kamu lihat di sini ada beberapa titik, 0,1, ini 2,0, 4,1, 6,4, 2,5. Itu ya. Nah, dari kelima titik ini kita masukkan ke fungsi objektifnya yaitu X tambah 3Y. Kita tulis dulu 0,1, 2,0, 4,1, 6,4 dan 2,5 ya. Jadi kelima titik ini kita tulis semua. Nanti kelima titik itu kita masukkan ke fungsi objektifnya yaitu X ditambah 3Y. Ini tadi ya. Oke, ini X, ini Y. Berarti X tambah 3Y berarti 0 tambah 3 kali 1 3. 2 tambah 3 kali 0 2. 4 tambah 3 kali 1 7. 6 tambah 3 kali 4 18. 2 tambah 3 kali 5 17. Nah, dari sini berarti sudah kelihatan ya, yang paling besar atau maksimumnya adalah 18. Berarti ini jawabannya adalah C, 18. Kemudian untuk nomor 8, nilai maksimum dari fungsi sasaran Z sama dengan, nah ini sama seperti nomor 7 sebenarnya, tapi ini belum ada gambar, maka harus kita gambar. Sumbu X, ini sumbu Y. Ini XY 00. Kalau X-nya 0 berarti X-nya ini tutup ya. Berarti Y-nya 60 bagi 2 30. Kalau Y-nya 0 tutup berarti 60 bagi 4 15. Terus yang kedua, kalau X-nya 0 berarti Y-nya 48 bagi 4 12. Kalau Y-nya 0 berarti 48 bagi 2 4. Nah, gambar yang pertama X-nya 15,30 ya, 15,30. Tarik garis. Arah arsiranya ke kanan. Yang ini 24,12, 24 sama 12. Arsiranya ke kanan juga. Terus X lebih besar 0, Y lebih besar 0. Nah, maka daerah penyelesaiannya ada di sini. Ada beberapa titik pojoknya yaitu 1, 2, 3, dan 4. Kita kasih nama A, B, C, D. Berarti ada satu titik yang belum kita ketahui yaitu titik C ini. Caranya dengan eliminasi. 4X tambah 2Y sama dengan 60. 2X tambah 4Y sama dengan 48. Nah, kita sederhanakan. Kita bisa
bagi 2, ini bagi 1 ya, berarti 2x tambah y sama dengan 30, 2x tambah 4y sama dengan 48. Nah, kemudian tinggal dikurangin, berarti x-nya habis, y kurangi 4y min 3y, 30 kurangi 48 min 18, maka y-nya adalah positif 6. Cari x, ambil salah satu persamaan, 2x tambah 4y sama dengan 48, 2x tambah 4 kali 6 sama dengan 48, 2x tambah 24 sama dengan 48, 2x sama dengan 48 min 24, 2x sama dengan 24, maka x-nya 24 dibagi 2 adalah 12. Nah, dari sini berarti keempat titiknya sudah ketahuan semua ya. Berarti ada titik A 0,0 ini, terus titik B itu adalah 15,0, titik C tadi yang kita cari x, y berarti 12,6, dan titik D-nya adalah 0,12. Nah, dari keempat titik ini kita masukkan ke fungsi objektifnya yang ini tadi ya. 6x tambah 8y, 6x ditambah 8y, x, y, berarti 6 kali 0 tambah 8 kali 0, 0. 6 kali 15, 8 kali 0, 90 ya. Oke. 6 kali 12 tambah 8 kali 6, berarti ini 72 tambah 48, 72 sama 48 itu berarti 120. 6 kali 0 ditambah 8 kali 12, 96. Nah, dari sini sudah kelihatan mana yang paling besar ya, maksimumnya yaitu 120. Oke, jawabannya yang A. Seperti itu ya. Oke, itu lanjut kita ke nomor 9. Nomor 9 ini. Oke, daerah penyelesaian. Berarti yang diarsir mana ya kan? Ini berarti kamu lihat saja ini tandanya ya. Ini kalau x-nya ditutup, y-nya min 2. Kalau x-nya ditutup berarti 1. Maka garisnya yang ini. Lah, arsirannya ke kanan. Ini 4x tambah 3y lebih kecil sama dengan 12. Ini kalau x-nya ditutup, ini berarti y-nya itu 12 bagi 3, 4. Berarti garis yang ini jelas ya, y-nya 4. Ini x, ini y. Berarti arah hasilnya ke kanan juga. Terus x lebih 0, y juga lebih dari 0. Nah, maka daerah yang bersih adalah daerah nomor 2. Nomor 10. Suatu pagar akan dibuat mengelilingi rumah Pak Bagong. Biaya pemasangan untuk 1 meter pertama ini berarti A-nya adalah 700.000. 1 meter kedua, ini berarti suku kedua ya. Maka untuk nyari bedanya, kurangkan 950 dikurangi 700. Jadinya 250. Nah, kemudian N-nya berapa? N-nya itu adalah 6 meter, berarti N-nya 6. Setelah itu cari SN. Rumus SN adalah N per 2, 2A tambah N min 1 kali B. Nah, masukkan aja angka-angkanya ya. N-nya 6 per 2, 2 kali 700.000. Ini ditambah 6 kurangi 1 kali B. B-nya 250. Kemudian ini dihitung 3, ini 1.400.000 ditambah ini 5 kali 250 berarti 1.250.000. Tambahin berarti 3 kali 2.650.000. Nah, maka hasilnya adalah 7.950.000. Oke. Maka ini jawabannya yang B, gitu ya. Gampang ya. 11. Besar vektor P 5i min 2j tambah K. Ini gampang lagi malahan. Besar atau panjang vektor itu tinggal diakarkan angka-angka yang ada di depannya. 5 kuadrat, ini ada min 2 kuadrat, K-nya 1 kuadrat. 25 ditambah 4 ditambah 1 diakar 30. Akar 30 berarti yang E. Selesai. Lanjut kita ke nomor 12. Nomor 12 soalnya seperti ini. Diketahui titik A, B. Vektor kolom yang diwakili oleh ruas garis BA. Ingat ya, BA
Itu rumusnya adalah OA dikurangi dengan OB. Berarti titik A-nya 23 min 1. Titik B-nya adalah min 417. Seperti ini. Balik ya, BA berarti A kurangi B. Kalau AB berarti B kurangi A. Pengurangannya sederhana, berarti 2 kurangi min 4. Berarti jadi ditambah kan. Berarti 2 tambah 4, 6. 3 kurangi 1, 2. Min 1 dikurangi 7, min 8. Nah, selesai ya. Maka jawabannya adalah yang E. Kemudian nomor 13, diketahui vektor A ini, vektor B ini. Jika A kali B 10, nah ini langsung konsen ke A kali B ya. A kali B 10. Nah, kita jadikan menjadi vektor kolom seperti ini. A-nya tadi 2I, berarti 2. Min 3J, berarti min 3. MK, berarti M. Vektor B-nya 6I, 6. 2J, 2. Min 4K, berarti min 4. Kalikan biasa, 2 kali 6, 12. Ditambah min 3 kali 2, min 6. M kali min 4, min 4M sama dengan 10. Ini sudah diketahui tadi ini. Sederhanakan, berarti min 4M sama dengan 10. Nah ini yang pindah ya, 12 pindah jadi min 12. Min 6 pindah jadi plus 6. Min 4M sama dengan 10 kurangi 12 min 2, min 2 tambah 6, 4. Nah, maka M-nya jelas 4 dibagi min 4, jadinya min 1. Paham ya? 14. Sebuah bola jatuh dari ketinggian 32 meter. Ini A, A-nya 32 meter. Kemudian memantul kembali, ini rasionya 2/3. Nah, kita bisa menggunakan rumus cepat aja panjang lintasan. Besar ditambah kecil, besar kurangi kecil, dikalikan dengan A. Besar kecil itu maksudnya apa? Besar itu dimulai dari R-nya, yaitu 2/3. 2 sama 3 ini berarti 2 sebagai angka kecil, 3 sebagai angka yang lebih besar. Masuk aja ke rumus B, berarti 3 tambah 2, 3 kurangi 2 kali A-nya 32. Berarti 5/1 kali 32, maka hasilnya 160 meter. B. Kemudian nomor 15. Seutas tali dibagi menjadi 6 bagian dengan membentuk barisan geometri. Oke. Ini Palis langsung pakai cara yang sederhana saja, yang gampang. Itu 2, 3, 4, 5, 6. Karena dibagi menjadi 6 bagian, ini suku terpendek berarti itu 4, sudah diketahui. Dan yang paling panjang ini berarti sebagai suku terakhir. Karena dibagi 6 ya berarti suku ke-6. 128. Nah, ini tinggal kita kalikan saja. Karena ini geometri kan, geometri kan pengali. Berarti dikalikan 2 coba ya. 4 kali 2 8, kali 2 16, kali 2 32, kali 2 64, kali 2 128. Hasil itu tinggal kita jumlahin setelah itu. Nah, maka hasilnya adalah 252. Ah, gitu ya. Wah, sangat mudah sekali ini ya kan. Nah, tinggal sedikit yuk. Nomor 16. Kita ke nomor 16 ya. Ini soalnya. Jika vektor A ini, B ini, maka nilai dari 3A tambah 2B. Nah, ini langsung kita tulis saja 3A tambah 2B. Artinya 3 kali A, vektor A tadi ini ya, I tambah 4K, I itu 1, J-nya nggak ada berarti 0, K-nya 4. Ditambah 2 kali vektor B, I-nya yang nggak ada berarti 0, J-nya min 5, K-nya min 2. 3 kalikan semua, berarti 3 kali 1, 3 kali 0, 3 kali 4. Ditambah, ini kalikan 2 semua, 2 kali 0, 2 kali min 5, 2 kali min 2. Hasilnya tinggal tambahin, 3 tambah 0, 0 tambah min 10, 12 tambah min 4. Nah, selesai. Tulis dalam IJK, 3I min 10J, 8K. Oke, maka hasilnya adalah yang B. Itu kan? 17. Jika suku keempat, tulis saja U4 sama dengan 9. Suku ke-9 19. Ini kan? Maka besar suku ke-6. Nah, ini eliminasi U4 itu A tambah 3B. Suku ke-9 A tambah 8B. Jadi tinggal dikurangin 1 ya. Nek U7 ya A tambah 6B. Suku ke-5 A tambah 4B dan seterusnya. Ini masing-masing besarnya 9 dan 19. Eliminasi kita kurangin, A-nya habis. 3 kurangi 8, min 5B. 9 kurangi 19, min 10. Berarti B-nya min 10 bagi min 5, 2. Cari A, ambil salah satu.
A tambah 3B sama dengan 9. Saya ambil yang atas. B-nya 2. A tambah 3 kali 2 sama dengan 9. A tambah 6 sama dengan 9. Maka A-nya 9 kurangi 6 sama dengan 3. Setelah itu yang dicari adalah besar suku ke-6. U6 A tambah 5B. A-nya 3 tambah 5 kali 2. Berarti 3 tambah 10, 13. Oke, maka jawabannya yang E. Paham ya? Lanjut kita ke nomor 18. Jumlah dari geometri tak hingga. Berarti A-nya adalah yang depan, sepertiga. Rasionya tinggal kamu bagi suku kedua dengan suku pertama. 2/15 dibagi sepertiga. Ubah jadi perkalian, jadi 2/15 kali 3/1. Ini tinggal dibalik ya, 3/1. Coretin aja ini 5, jadi 2/5. Oke, rumus deret geometri tak hingga adalah air A/1 kurangin R. A-nya adalah sepertiga ini. Per 1 kurangi R-nya adalah 2/5. Berarti 1/3 dibagi 1 kurangi 2/5 adalah 3/5 ya. Jelas itu. Jadi sepertiga ubah jadi perkalian dibalik 5/3. Maka hasilnya 5/9. Oke, ini berarti D ya. Gampang. Lanjut kita ke nomor 19. Oke, kita cepet aja nggak apa-apa ya. Himpunan penyelesaian dari persamaan kuadrat. X kuadrat tambah 5X kurangi 14 sama dengan 0. Nah, ini namanya pemfaktoran ya. Pemfaktoran itu berarti kita cari hasil perkalian min 14 itu antara berapa dan berapa. Tapi kalau dijumlahkan itu hasilnya 5. Nah, kalau 14 kan perkalian itu antara 14 dan 1. Terus 7 dan 2 ya. Nah, kita ambil 7 sama 2. Nah, supaya hasilnya negatif 14 berarti salah satu harus yang bernilai negatif, yaitu 2. Cek 7 kali min 2 min 14, oke. 7 tambah min 2 5, oke lah. Berarti ini tinggal kita isikan X sama X. 7 positif sama 2 negatif. Nih. Setelah itu X plus 7 sama dengan 0 atau X min 2 sama dengan 0. X sama dengan min 7 atau X sama dengan positif 2. Maka himpunan penyelesaiannya adalah yang kecil dulu ya. Min 7,2. Min 7,2. Oke. D. Lanjut kita ke nomor 20. Pedagang tempe tahu keliling membeli tempe seharga 1.600 per buah dijual dengan laba 400. Sedangkan tahu lah, ini berarti kita membuat model matematikanya dulu. Nah, pertama di sini ada tempe dan tahu yang dijual ya. Tempenya itu berapa tadi? 1.600 harganya ya kan? 1.600. Sedangkan tahu itu ini harganya 1.000. Kemudian tempe itu dijual dengan laba lah. Ini berarti ada laba. Labanya itu yang tempe 400 sedangkan tahu 200. Kemudian ini ada gerobaknya hanya dapat menampung. Ini berarti daya tampung 1 ya. Ini berarti kita masuk ke jumlahnya. Daya tampungnya 400. Nah, berarti ini 400 tulis di sini. Harga ini berarti modal. Modal yang dimiliki itu hanya 580.000. Maka didapat model matematikanya. Kita bacanya ke bawah. Ini nolnya bisa kita coret 2 dulu. Ini gitu boleh ya. Berarti 16X tambah 10Y sama dengan 5800. Sederhanakan. Bagi 2. Berarti 8X tambah 5Y. Ini tandanya adalah lebih kecil dari ini 58 dibagi 2 berarti 29 ya. 2900. Oke. Terus yang kedua yang ini. X tambah Y lebih kecil dari 400. Oke, terus ini laba ini sebagai fungsi objektif. Berarti fx, y-nya adalah 400x ditambah 200y. Ini jangan lupa x positif, y-nya juga positif. Nah, setelah ini pekerjaannya sama seperti soal sebelumnya, yaitu soal nomor
8. Nah, ini Pak Alis tampilkan lagi soal nomor 8 tadi seperti ini ya. Pertama adalah menggambar. Setelah menggambar menentukan titik pojok ada berapa. Terus titik yang belum diketahui dengan eliminasi. Setelah itu pojok-pojoknya tinggal masukkan ke fungsi objektif 6x tambah 8y. Kalau soalmu yang ini, yang nomor 20 ini, berarti menggambar sama kayak tadi ya. Menentukan pojoknya di mana. Satu titik yang belum diketahui, terus masukkan ke titik pojok. Nah, maka ini nanti bisa kalian lanjutkan sendiri ya, dan seterusnya. Oke, kita masuk ke soal nomor 21 saja ya, biar cepet ya. Karena tadi kan sudah sama soalnya. Persamaan grafik fungsi kuadrat yang memotong sumbu X di titik. Lah, ini berarti sebagai X1-nya 1, X2-nya itu 3. Melalui itu berarti X-nya 0, Y-nya adalah 3 ini, melalui 0,3. Rumusnya adalah Y sama dengan A kali X min X1, X min X2. Masukkan Y-nya 3, A-nya belum tahu, 0 min X1-nya 1, 0 kurangi X2-nya 3. 3 sama dengan A kali min 1 kali min 3. Min 1 kali min 3 itu kan 3 positif ya. Ini. Maka jelas A-nya adalah 3 bagi 3, 1. Nah, setelah A-nya 1, masuk kembali ke rumus. Y sama dengan A kali X min X1 kali X min X2. Nah, yang dimasukkan hanya A, X1 dan X2. Berarti A-nya 1, X min X1-nya 1, X min X2-nya adalah 3. Kalikan, pelangi biasa ya. X kuadrat min 3X min X plus 3. X kuadrat ini jadi min 4X tambah 3. Maka ini Y sama dengan X kuadrat min 4X plus 3. Nah, berarti D ya. Lanjut kita ke soal nomor 22 ya. Seorang pemburu menembakkan peluru vertikal. Nah, ini tulis dulu ya. HT sama dengan 7 min 3T kuadrat ditambah 12T. Tinggi peluru maksimum. Nah, ini adalah titik maksimum ketika kamu mencari persamaan puncak itu loh ya. Rumusnya masih ingat ya kan? X itu adalah min B per 2A. Sedangkan Y adalah D per min 4A. Ini A-nya urut ya. A-nya itu yang di depan T kuadrat berarti min 3. B-nya di depan T 12. C-nya yang gak ada T-nya berarti 7. Kita cari X-nya min B berarti min 12 per 2 kali A. A-nya adalah min 3. Berarti min 12 per min 6. 2. Setelah itu cari Y. B kuadrat min 4AC per min 4 kali A. Masukkan B-nya tadi 12 kuadrat. 4 kali A min 3 kali C-nya 7 per min 4 kali A-nya min 3. Setelah itu tinggal dihitung. 144 ini jadi plus min kali min ya, 12 kali 7 kita hitung dulu. 12 kali 7 84. Jadi plus 84 dibagi ini 12. Tambahkan 144 tambah 84. Jadi 228 dibagi 12. Nah, ini berarti coba kita hitung dulu. 1, 12, 108. 108 dibagi 28 terus 16 1 9 ya. Oke, 19. Oke, hasilnya 19. Oke, maka ini sudah ketemu ya. Maka ketinggian pelurunya adalah 19 meter. Gitu kan? Oke, lanjut. Kita akan nomor 23. Perhatikan gambar berikut. Ini gambarnya. Identifikasi dari nilai A dan D. Kalau gambarnya ini membentuk huruf N, ini jelas A-nya adalah negatif. Negatif itu berarti kurang dari 0. Negatif. Berarti A kurang dari 0. Terus untuk nilai D-nya, karena di sini tidak memotong dan tidak menyinggung, maka di sini D-nya juga negatif. Nah, maka lihat yang A negatif, D negatif. Ini ya, B. Gampang. 24.
nilai dari. Nah, ini berarti langkahnya kita buat menjadi bilangan pangkat terlebih dahulu. 64 itu 2 pangkat 6. Kalau seper berarti min. Pangkat min seperenam. 81 itu 3 pangkat 4. Pangkat seperempat. 25 5 pangkat 2 karena seper berarti min. Pangkat min setengah. Coret. Coret. Ini juga coret. Sisanya 2 pangkat 1. 3 pangkat 1, 5 pangkat 1. Berarti 2 tambah 35 kurangi 5, 0. Gitu ya. Terakhir nomor 25. Ini sudah 30 menit. Andi, Budi, dan Chandra membeli beberapa barang keperluan. Nah, ini tinggal dimisalkan X, Y, Z. Pensil, X, buku. Y, penggaris, itu Z. Nah, berarti Andi 3 pensil ya 3 X, 2 buku tambah 2 Y, 5 penggaris tambah 5 Z. Harganya 12.000. Terus Budi 4 pensil 4 X, 3 buku tambah 3 Y, 1 penggaris tambah 1 Z. Harganya 11.000. Terakhir Chandra 1 pensil berarti 1 X, 2 buku, 2 Y, 4 penggaris, 4 Z, harganya 9.000. Nah, maka ini adalah model matematika yang diminta untuk soal nomor 25. Oke, mungkin itu yang dapat Pak Li sampaikan untuk hari ini ya. Semoga kalian sukses dalam kegiatan penilaian akhir semester. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.